ada penjelasan detail, ada penjelasan lebih rinci, lebih khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya takwa itu kaum muslimin tidak hanya ketika sholat Jumat, tidak hanya ketika dalam masjid, tidak hanya ketika di tempat sujud kita, tetapi di mana bumi dipijak, langit dijunjung, kemana kaki melangkah, tangan terayun, takwa tidak boleh hilang dan lepas dari diri kita. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, Bapak dan Saudara, yang ditakutkan, yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat, bertepatan tanggal 23 Januari 2026, bersamaan dengan tanggal 4 Sa'ban 1447 Hijriah. Khatib mengajak kita semua, khatib berwasiat mengingatkan diri khatib sendiri dan juga bapak dan saudara jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman, kalau takwa selalu kita jaga, selalu kita pelihara, selalu kita pertahankan dalam hidup kita, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan hidup kita di atas dunia, bahkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang khatib muliakan, ayat yang khatib baca sebagai rukun khutbah Jumat hari ini
firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam artian harus sanggup melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan mampu meninggalkan seluruh yang Allah haramkan dan Allah larang. Inilah definisi takwa. Takwa itu ada dua, ijtinabun awamir wajtinabun nawahi. Sanggup melaksanakan perintah Allah, tetapi juga harus mampu meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat Allah sambung dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah masing-masing pribadimu, masing-masing dirimu, individu tiap kita mempersiapkan bekal untuk hari esokmu. Jadi makna kata God dalam ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. God itu adalah artinya besok pagi. Dalam artian bukan besok hari Sabtu, bukan besok hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, tidak. Tetapi God hari esok itu adalah menunjukkan akhirat yang menanti kita hari ini. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang khatib muliakan, dua kali kata takwa terulang dalam satu ayat. Pertama di awal, ya ayyuhallazina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah tiap diri kamu, pribadimu, untuk melihat apa yang telah engkau siapkan untuk hari akhiratmu. God, esok pagi. Ini menandakan dekatnya akhirat itu dengan kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Kaum muslimin, bapak dan saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18. Ini global. Ini secara umum. Kita diperintahkan oleh Allah bertakwa, melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Namun di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita baca yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada tiga yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapanpun waktunya. Berarti ketika ada penjelasan global, penjelasan secara umum lewat kitab suci Al-Quran, ternyata ada penjelasan detail, ada penjelasan lebih rinci, lebih khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya takwa itu kaum muslimin tidak hanya ketika salat Jumat, tidak hanya ketika dalam masjid, tidak hanya ketika di tempat sujud kita, tetapi di mana bumi dipijak, langit dijunjung, kemana kaki melangkah, tangan terayun, takwa tidak boleh hilang dan lepas dari diri kita. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, bapak dan saudara,
yang ditakutkan, yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari dulu 14 abad yang lalu adalah jangan-jangan, kata Nabi Muhammad SAW, umatku itu nanti mereka akan bertambah imannya, akan meningkat takwanya kalau masuk bulan suci Ramadan. Mereka akan giat beribadah, tapi kalau masuk bulan Ramadan, kaum muslimin, jumlah hitungan bulan itu ada 12 dalam bulan Hijriah. Mulai dari bulan Muharram ditutup dengan bulan Zulhijjah. Ada satu bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Kalaulah kita hanya bertakwa, yang kita pakai hanya di bulan Ramadan, maaf Bapak dan Saudara, berarti kita hanya bertakwa kepada Allah hanya 1 bulan saja. Entah ini sudah datang zamannya kepada kita, wallahu a'lam bissawab. Kalau dilihat Bapak dan Saudara, ketika masuk bulan suci Ramadan, masjid penuh, tidak muat di dalam. Pengurus kadang-kadang di beberapa masjid harus membeli tikar, harus disambung sapnya ke teras, tapi itu tidak bertahan lama. Kadang hanya 7 hari atau 1 minggu. Setelah itu minggu kedua mulai nampak kemajuan, sapnya maju ke depan. Nauzubillah min zalik. Kalau ini yang terjadi, berarti benar apa yang telah ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Umatku nanti di akhir zaman baru bertambah imannya, baru meningkat takwanya kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Nauzubillah min zalik. Sementara Nabi Muhammad SAW justru berharap kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada di kota, kita berada di desa, kita berada di kantor, kita berada di tempat kerja, dimanapun kita berada, takwa tidak boleh hilang dan terlepas. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Hati-hati kalau kita berbuat salah, hati-hati kalau kita berbuat dosa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah perbuatan salah dan dosamu dengan kebaikan. Moga-moga kebaikan yang kamu lakukan bisa menghapuskan dosa dan salah yang telah engkau perbuat. Apa artinya? Bukan menggabungkan kebaikan dan kejahatan, bukan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, bukan. Tetapi ketika kita pernah berbuat salah, cepatlah minta ampun. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, cepatlah bertaubat. Ini maknanya. Sebab dalam Al-Quran itu, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dan yang batil. Contoh, solat rajin tapi korupsi rajin. Contoh, kaum muslimin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita langkah kaki kita pernah salah, terlanjur ke tempat maksiat, stop. Ini yang dimaksud dengan mengganti kejelekan dengan kebaikan. Maka perbanyaklah ke masjid, maka perbanyaklah ke tempat ibadah kita. Ketika mulut pernah berkata kasar dan kotor, maka banyaklah istighfar, iringilah dengan minta maaf. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
bergaullah kamu dengan seluruh manusia, dengan sesama manusia, tapi dengan satu catatan, harus menggunakan akhlak yang mulia. Dengan satu syarat, apa itu? Harus menggunakan akhlak yang terpuji. Kenapa? Sebab kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau badak mati meninggalkan cula, kalau rusa mati meninggalkan tanduk, kalau kita yang meninggalkan dunia, Bapak dan saudara, apa kira-kira yang kita tinggalkan? Ada dua, maka pilih dan tentukan hari ini. Satu di antaranya, ada orang meninggalkan dunia ini, meninggalkan nama baik. Tapi yang kedua, ada orang meninggalkan dunia ini justru dengan meninggalkan nama buruk. Pilihan terserah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan